Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dijaga dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Selamat datang di channel gua, yang dimana ini adalah cerita pertama gua ya. Jadi di cerita pertama gua akan menceritakan suatu kisah atau mungkin tragedi yang terjadi di akhir tahun 2005 silam. Kisah ini atau tragedi ini terjadi di suatu desa. Kita sebut saja desa itu dengan nama Desa X ya, yang berada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Jadi pada saat itu di Desa X sedang mengadakan satu program, yaitu membangun satu hutan untuk menjadi tempat wisata alam, tapi semuanya berantakan karena penghuni tak kasat mata di hutan tersebut merasa terusik dengan proyek tersebut. Sehingga penghuni-penghuni tak kasat mata di hutan itu menteror para pekerja dan masyarakat di Desa X. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tonton dan simak video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu di channel Bucek Jurik dan nyalakan loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian, oke? Mari kita buka pintu gerbang alam mereka. Tragedi tahun 2005. Di akhir tahun 2005, Desa X sedang mengadakan suatu program dengan tujuan untuk kemajuan ekonomi Desa X, yang mana di Desa X memilih hutan untuk dijadikan tempat wisata alam. Nama hutan tersebut adalah Hutan Baru. Jadi nama hutan itu emang hutan baru ya, bukan berarti hutan yang baru ada, tapi memang namanya adalah Hutan Baru. Setelah semuanya dipersiapkan, maka dimulailah penggarapan untuk membangun proyek tersebut. Tetapi dalam proses tersebut, entah karena lupa atau apa, sebelum proyek tersebut dimulai, mereka para pekerja proyek dan pihak pengelolanya tidak melakukan ritual, baik ritual keagamaan ataupun ritual yang lainnya, untuk meminta izin kepada mereka yang tak kasat mata, sehingga selama proyek itu berjalan banyak terjadi suatu peristiwa di luar nalar otak manusia. Tapi mereka, pihak pengelola dan para pekerja, menyembunyikan kejadian-kejadian aneh itu. Mereka tak ingin warga Desa X dan warga dari luar Desa X yang sudah mulai banyak berkunjung mengetahui tentang kejanggalan-kejanggalan itu, karena akan membuat mereka ketakutan. Nah, jadi pada saat proyek itu berjalan, sudah banyak pengunjung, baik dari Desa X ataupun warga dari luar Desa X. Mereka, para pengunjung, ingin mengetahui cara kerja daripada para pekerja-pekerja yang ada di proyek tersebut. Lalu, warga Desa X pun yang tidak mengetahui kejanggalan-kejanggalan itu merasa punya peluang bisnis, hingga banyak dari mereka yang membangun atau mendirikan warung-warung makanan, minuman, dan lain-lain. Akan tetapi, semakin lama proyek itu berjalan, mereka yang tak kasat mata, yang sudah sejak awal merasa terganggu keadaannya, mereka berulah seolah mereka marah dengan keadaan seperti itu. Oleh karena itu, mereka yang tak kasat mata pun mulai mengganggu para pekerja proyek. Ada yang tiba-tiba kesurupan, ada yang tiba-tiba jatuh sakit, alat-alat berat yang sedang beroperasi tiba-tiba mati total, dan yang lebih gilanya lagi, bahkan para pekerja dan para pengunjung dibikin takut dan panik melihatnya adalah ada alat berat atau beko yang tenggelam, seolah-olah tanah tersebut hidup melahap beko tersebut. Setelah kejadian itu, banyak para pekerja yang jatuh sakit dan trauma, seolah-olah mereka terus-menerus dibayang-bayangi oleh hal-hal yang berbau mistis. Tak sampai di situ, warga dari Desa X pun banyak yang mengalami hal-hal aneh, seperti banyak warga yang kerasukan, banyak warga yang sakit, bahkan ada yang sampai meninggal dunia secara mendadak. Dari kejadian tersebut, pihak pengelola mencari orang pintar untuk dimintai bantuannya, hingga pihak pengelola pun bertemu dengan salah satu orang pintar yang ada di Desa X tersebut. Singkat cerita, orang pintar tersebut pun langsung menerawang ke lokasi proyek. Ternyata penyebabnya adalah proyek mereka tidak dimulai dengan ritual guna meminta izin kepada penghuni gaib yang ada di hutan baru tersebut. Dan sesuai penerawangan orang pintar itu,
Di hutan baru terdapat sebuah kerajaan goib yang mereka beri nama kerajaan goib itu dengan nama Gedong Mane. Apa arti dari Gedong Mane? Kita bahas nanti di part selanjutnya. Oke, kita lanjut ke cerita. Nah, ternyata lokasi proyek yang sedang mereka jalankan itu tepat berada di area kerajaan goib tersebut, sehingga membuat penghuni kerajaan goib itu marah karena separuh penghuni goib itu merasa kehilangan tempat tinggalnya. Sehingga mereka berhamburan keluar dari kerajaan goib itu untuk mencari tempat tinggal baru, dan banyak dari mereka yang memilih pindah ke desa X dan mengganggu bahkan menteror para warga dari desa X. Karena kejadian tersebut, proyek pun ditutup untuk sementara waktu. Bagaimanakah nasib warga di desa X dan bagaimanakah kelanjutan proyek tersebut? Nantikan jawabannya di part selanjutnya. Maka dari itu, bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang juga dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan dari kisah ini.